Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadil dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan MATLAB, pembelajaran MATLAB. MATLAB adalah teknik komputasi dengan performa bahasa yang tinggi. MATLAB menggabungkan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dengan cara yang mudah, di mana masalah dan solusi ditunjukkan dengan notasi matematika yang familiar. Yang termasuk lingkup MATLAB adalah yang pertama matematik dan komputasi, yang kedua pengembangan algoritma, yang ketiga perolehan data, yang keempat pemodelan simulasi dan prototipe, yang kelima analisis data, eksplorasi dan visualisasi, yang keenam grafik keilmuan dan engineering, yang ketujuh pengembangan aplikasi termasuk pembuatan graphical user interface. MATLAB merupakan sistem interaktif dengan elemen basis data berupa array yang tidak membutuhkan dimensi. Hal ini membuat kita bisa memecahkan berbagai masalah perhitungan teknik, terutama yang berhubungan dengan matriks dan vektor. MATLAB juga mampu digunakan untuk bahasa pemrograman layaknya C atau Fortran. MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya memberikan akses pada software matriks yang dikembangkan oleh proyek LINPACK dan SPAC. Saat ini, MATLAB menggabungkan library LaPack dan BLAS dengan melekatkan seni dalam software perhitungan matriks. Baiklah, mari kita buka aplikasi MATLAB-nya. Pada video kali ini saya menggunakan MATLAB versi 2017. Tampilan dari MATLAB versi 2007. Untuk pengoperasian perkalian bisa kita masukkan rumus-rumusnya terlebih dahulu seperti ini. 3 dikali 12 dikurang 8 bagi 2 tambah 2 pangkat 3 dan dikali 2. Kemudian enter untuk mendapatkan hasilnya. Dalam penggunaan tanda kurung maka berbeda pula hasilnya. Baiklah, kita contohkan seperti ini. 3 buka kurung 3 dikali 12 dikurang 8, kemudian tutup kurung dan dibagi 2 tambah 2 pangkat 3 dan dikali 2 pangkat 3 dan dikali dengan 2. Kemudian enter. Maka hasilnya di sini akan berbeda. Untuk pencarian akar bisa dimasukkan dengan dimasukkan rumus seperti ini, SQRT. Kemudian buka kurung 9 dan tutup kurung, kemudian enter. Dan untuk pencarian pangkat bisa juga dengan memasukkan rumus seperti ini, 9 pangkat 0,5. Untuk pencarian log bisa juga dengan memasukkan rumus seperti ini, log buka kurung 10 dan tutup kurung, kemudian enter. 10 dikali dengan log 10, kemudian tutup kurung, kemudian enter untuk mendapatkan hasilnya. Untuk pencarian sin bisa dimasukkan rumusnya seperti ini, sin dalam kurung 30 dikali pi 10 dikali pi per 180, kemudian tutup kurung dan tekan tombol enter untuk mendapatkan hasilnya. Untuk pencarian cos rumusnya sama juga dengan sin, yaitu cos buka kurung 45 dikali pi per 180 dan tutup kurung. Kemudian
tekan tombol enter. Untuk membuat matrik dalam MATLAB harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan open square bracket dan diakhiri dengan close square bracket. Yang kedua, gunakan spasi blank atau koma untuk membuat kolom. Yang ketiga, gunakan enter untuk memisahkan baris. Baiklah, mari kita contohkan seperti ini, yaitu A sama dengan open bracket 2, 3, 4, lalu tutup dengan close bracket dan diakhiri dengan semikolon. Kemudian tekan enter. Untuk nilai B bisa juga dengan masukkan rumus B sama dengan open square bracket dan masukkan rumusnya. Tanda petik dengan menggunakan tanda titik, itu A titik dikali sama dengan 3 diakhiri dengan semikolon. Dan untuk perhitungan biasa tidak perlu tambahan tanda titik seperti ini, A dikali dengan B, lalu hasilnya akan langsung muncul.
Untuk penulisan nama bisa dengan memasukkan rumusnya, yaitu nama sama dengan tanda petik 1 kali dan diakhiri dengan tanda petik 1 kali, kemudian enter. Untuk membuat matriks ordo 3x3, lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut, yaitu A sama dengan open bracket 2, 3, 4, kemudian enter 1 kali tanpa semikolon. 3, 4, 5, kemudian enter 1 kali lagi, 4, 5, 6, kemudian close bracket, kemudian diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Dan untuk nilai B sama juga dengan nilai A tadi, itu B sama dengan open bracket 1, 2, 3, kemudian enter 1 kali tanpa semikolon, 2, 3, 4, dan enter 1 kali lagi, 4, 5, 6, kemudian ditutupi dengan open bracket dan semikolon, kemudian enter. Untuk mencari hasilnya, lakukan hal-hal seperti berikut ini. A, kemudian enter, B, lalu enter untuk membuat hasilnya. Untuk perkalian, kita menggunakan tanda titik, A titik kali dengan B, dan B titik kali dengan A. Untuk mengetahui berapa panjang dari matriks dan pilih matriks mana yang akan dihitung, seperti ini. Itu yang buka kurung A dan tutup kurung dengan kemudian enter. Untuk mencari nilai B-nya sama juga dengan nilai A, itu blank dalam kurung B kemudian tutup kurung, kemudian enter. Gunakan CLC untuk menghapus story yang ada, seperti ini, CLC kemudian enter. Untuk membuat sebuah tampilan grafik, yaitu lakukanlah hal-hal sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, buatlah nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. X sama dengan 0,2 dan 0,00,1, 0,001, kemudian spasi, kemudian 2 dikali PI, 2 dikali I, kemudian diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Dan nilai Y-nya yaitu Y sama dengan sin dalam kurung X dan diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Kemudian buatlah nilai Y1 dan Y2 nya. Y1 yaitu Y1 sama dengan cos X, cos dalam kurung X dan diakhiri dengan semikolon. Kemudian nilai Y2 nya, Y2 sama dengan tangan dalam kurung X, kemudian diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Selanjutnya, buatlah perintah plot untuk variabel yang digrafikkan. Itu masukkan rumusnya plot, kemudian buka kurung X, Y, X, Y, X,
Y2. Kemudian tutup kurung dan diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Kemudian tampillah grafik seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu aktifkan fungsi access-nya, yaitu kita masukkan access, buka kurung, open square, kemudian 0, 2 dikali pi kurang pi kurang 10 dan close square dan tutup kurung, kemudian diakhiri dengan semikolon, kemudian enter. Untuk mengaktifkan grid, kita masukkan rumusan seperti ini. Perintah grid memberikan garis kotak-kotak pada background dari figur yang dibuat. Jadi kita masukkan grid, on, semikolon, kemudian enter. Untuk plot, buka kurung, X, Y, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian tampillah grafik seperti ini. Inilah grafik dari kita buat tadi. Dan untuk keluar dari program atau software MATLAB bisa dengan memasukkan rumus, yaitu tulis di sini exit, lalu dan aplikasi MATLAB-nya sudah. Baiklah, sampai sini pembelajaran kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.